Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Kali ini kita akan membahas komunikasi bisnis pertemuan ketiga ya. Ini kita akan membahas tentang ketepatan, kesesuaian dan sistematika, kemudian penyelesaian soal dan bentuk mentes dan ringkasan materi. Nah, pokok bahasan kita yaitu pada pertemuan 3 kali ini adalah komunikasi dalam organisasi yang meliputi pengertian organisasi, komunikasi dalam organisasi, peran manajerial, arah dan pola. Jadi tujuan komunikasi itu adalah pengelolaannya serta bagaimana menghadapi krisis komunikasi dalam sebuah organisasi ya. Contohnya pada saat ini adalah minyak goreng yang mahal, itu komunikasinya kan tidak berjalan, apa yang dilanjuti oleh pemerintah dan pengusaha itu harus sinkronisasi. Nah, di sini pentingnya sebuah komunikasi atau terjadinya krisis komunikasi dalam suatu organisasi ya. Kemudian kita cepat aja ya memperkenalkan komunikasi organisasi. Komunikasi yang efektif adalah blok bangunan organisasi yang sukses. Kalau misalnya antara pemerintah dan pengusaha ini kita contoh minyak goreng, komunikasi berjalan efektif, maka itu akan baik hasilnya gitu. Jadi apa keluhan dari pemerintah, apa keluhan dari pengusaha menjadi satu. Jadi di situ terjadi titik temu dengan komunikasi yang menjadi yang baik. Nah, dalam setiap interaksi ini kita kadang-kadang puas tapi kadang-kadang frustasi gitu ya, oleh ketidakmampuan, ketidakpekaan, kurangnya koordinasi dan birokrasi yang semuanya diakibatkan oleh komunikasi organisasi yang tidak efektif gitu. Jadi kalau nggak efektif pasti kita gerendel sendiri, marah-marah sendiri ya, kadang nggak ada apa-apa kita teriak-teriak sendiri. Itu terjadi adalah komunikasi yang tidak efektif. Nah, contohnya banyaklah, kamu sama teman kamu, kamu sama saudara kamu. Jadi kita harus berkomunikasi dan saling terbuka, apa sih keluhan dia dan apa keinginan kita. Jadi kita harus rembukan gitu ya. Nah, kemudian pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi dapat diringkas sebagai berikut ya. Komunikasi meningkatkan motivasi dengan menginformasikan dan mengklarifikasi karyawan tentang tugas yang harus dilakukan, cara mereka melakukan tugas dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka jika tidak sesuai sasaran. Kalau misalnya kalian udah dikasih tugas nih sama bapak misalnya ya, saya sudah komunikasikan ke kalian deadline minggu sebelum pertemuan ketiga ini, ternyata diabaikan, berarti kan tidak terjadi ketidaksesuaian kan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi adalah sumber informasi bagi anggota organisasi. Kemudian komunikasi juga memainkan peran penting dalam mengubah sikap individu ya, yaitu individu yang memiliki informasi yang baik akan memiliki sikap individu, yaitu individu yang kurang informasi kemudian terjadi rapat mendapatkan informasi maka akan menjadi baik hasilnya kan gitu. Nah, kemudian komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi gitu. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi, percaya deh, kita cuma diem aja pasti walaupun kita udah di belantara hidup sendiri pasti kita pasti kita merasa gimana, pasti kita akan berdialog dengan entah itu merasa seperti harus berdialog lah, entah itu dengan tumbuhan atau binatang. Kita teriak-teriak sendiri itu adalah merupakan pelepasan dari emosi kita berupa komunikasi ya. Kemudian yang kelima adalah komunikasi juga membantu dalam proses pengendalian diri kita, pengendalian orang, pengendalian suatu perusahaan atau suatu organisasi baik pemerintahan maupun swasta. Nah, arah komunikasi, kalau sudah kita terjadi 5 tadi kesimpulan, jadi kan mendapatkan arah nih, arahnya bisa berlangsung ke atas atau ke bawah ataupun horizontal ya, bisa ke bawah, atas ataupun landai horizontal. Kemudian ke bawah mengalir dari tingkat manajerial dan eksekutif ke staf melalui saluran informal seperti manual,
ya, kebijakan, aturan dan regulasi dan bagian organisasi. Jadi ada struktur organisasi dari atas kan ada panah, ada garis-garis tuh. Nah ini sambung ke sini, ini sambung ini untuk membatasi agar jangan kita akuntansi masuk ke produksi, ke bagian produksi. Itu kan terjadi salah komunikasi atau salah dalam pembuatan struktur organisasi kan gitu ya. Kita cepat aja. Nah kemudian setelah kita mengetahui arah kita dan posisi kita di mana, ya udah itu berarti kita posisinya di situ. Berarti kita berkomunikasi dengan arah struktur organisasi, entah itu dari atas, bawah ataupun horizontal. Jadi kita mau posisikan diri kita itu di mana gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu fungsi ini memungkinkan manajemen untuk menjelaskan alasan instruksi ya dengan cara yang dapat dipahami oleh pekerja. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita job disknya sekian, misalnya contoh kalian ARAP dah, tukar faktur gitu. Kalian sudah tahu job disk Anda, ya sudah komunikasi kalian dengan atasan, kemudian dengan para supplier ataupun kontraktor. Sudah lingkup Anda itu aja. Jangan kalian masuk ke bagian lain, bagian pergudangan atau bagian pembelian ya atau bagian keuangan. Ya tidak bisa, itu ranah mereka sendiri ya. Gitu. Jadi takutnya menjaga konflik manajemen ya. Kalau terjadi konflik manajemen nanti kamu dicap orang sok tahu atau apa gitu ya. Gitu untuk menjaga seperti itu. Nah kemudian referensi itu Bapak dapat dari Borland, kemudian Gati Maria ya, itu banyak dari buku juga ada. Kemudian kita masuk ke ranah sebuah bisnis yang sukses bergantung pada kepercayaan diri berbagai pihak ya. Ini Bapak kasih 6 poin, yaitu etika, nilai, moral, integritas, karakter dan hukum. Itu penting semuanya ya. Kita bahas satu-satu ya, kita cepat. Etika, kalau kita membuka usaha, entah itu dagang ya, entah itu usaha besar atau usaha kecil, menengah lain atau mikro atau ultra mikro yang paling kecil sekalipun, kita harus punya etika, khususnya pertama pada diri kita sendiri dulu. Etika kejujuran ya, dalam menjual suatu produk berarti harus bersih, higienis, baik yang kita buat dan halal ya gitu, dan baik untuk dikonsumsi dan sehat untuk dikonsumsi, berarti kan itu suatu etika. Nah etika ini muncul mengacu pada seperangkat aturan yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima dalam masyarakat ya. Jadi produk yang Anda dijual ini, perilaku Anda, etika juga baik, dan di lingkungan Anda baik, Anda berjualan, ya itu sudah masuk. Jangan kalian menjadi seorang yang etika tidak baik berusaha untuk berjualan, kayaknya orang membeli juga menjadi tanda tanya ya, atau nanti aja deh gitu, biasanya gitu. Jadi timbulkan etika dulu ya dalam komunikasi bisnis. Ini ada 6 poin ya tadi ya. Yang 6 poin itu adalah etika, nilai, moral, integritas, karakter dan hukum gitu. Jadi semua itu menjadi satu lingkup, satu kesatuan. Nah contoh jenis standar terdapat dalam kode etik profesi ya, dalam etika itu adalah seorang pengacara, dokter itu menjaga kerahasiaan klien pasien. Kalau digembar-gembar malu dong pasien kan gitu. Kemudian seorang akuntan tidak menggunakan informasi klien untuk keuntungan pribadi. Jadi jangan sampai seorang akuntan tidak melaporkan bahwa keuangannya itu wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, atau direkayasa. Itu tidak boleh, apa adanya aja ya, sesuai dengan jurnal memorial yang diaudit oleh akuntan tersebut. Nah kemudian moral, dalam setiap moral adalah seperangkat aturan atau cara perilaku yang menjadi dasar masyarakat. Kalau moral kita ada ya, dalam elemen bersifat universal atau umum, seperti hukum yang larang pembunuhan dan kewajiban dasar untuk berbuat baik ya, yaitu moral kita sudah baik untuk bekerja ataupun berusaha ya. Intinya komunikasi kita sudah berdiri sendiri ini, etika, moral, integritas, hukum ya. Nah itu sudah masuk ke domain komunikasi bisnis atau karakter kita ini sudah dibangun selain kita mempunyai disiplin ilmu masing-masing ya. Jadi ada 6 ya. Yang pertama etika, yang kedua nilai, ketiga moral, keempat integritas, karakter dan hukum. Dalam membangun diri kita ini kita aman dong kalau ada hukumnya ya kan begitu. Kemudian karakter kita
introvert atau extrovert. Kita sesuai nama karakter kita ya. Kemudian integritas kita ini gimana nih integritas kita? Kita ranahnya ini, demennya ini usaha untuk sendiri atau kita membangun usaha orang lain kan gitu. Kemudian moral kita ya dari 6 pokok ini, etika, nilai dan moral ini adalah membangun komunikasi diri kita sendiri dulu ya. Oke. Sampai di sini. Jadi dalam setiap komunikasi bisnis dalam diri kita, yang pertama ada etika, kemudian nilai, moral, integritas, karakter dan hukum, dan semua itu menjadi satu kesatuan untuk membangun komunikasi pada diri kita dan perusahaan ataupun organisasi ataupun orang lain. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi bisnis pertemuan ketiga. Assalamualaikum.